فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di awal-awal muka surat 128 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Kenapa? Oh iya betul, di akhir-akhir 128 betul. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala wa baqaul jannati wan nar wa khuludu ahlihi ma fihima, kekalnya surga dan neraka, demikian pula kekalnya penduduknya, penduduk surga dan neraka di dalam surga dan neraka masing-masing. Ini dalam balaghah dipanggil tauzi', yaitu dibagi-bagi, yaitu penduduk surga ya di surga, penduduk neraka ya neraka, dikatakan ahlihima fihima, bukan berarti maksudnya penduduk surga kekal di surga dan neraka, penduduk neraka juga kekal di surga dan neraka, bukan begitu. Tapi masing-masing dibagi. Yang surga ya surga, neraka ya neraka. Walaupun ini memang domirnya membingungkan, ahlihima fihima, maksudnya yang mana saja, tapi kita paham maksudnya. Ila ghairi nihayah, sampai ke tanpa batas akhir, ya kekal selama-lamanya. La yunafi kaunallahi azza wa jalla al-akhir, tidak bertentangan dengan keadaan di mana Allah azza wa jalla itulah yang paling akhir. Alladzi laisa ba'dahu syai', yang mana tiada sesuatu pun setelah dia. Li'anna baqa Allahi azza wa jalla lazimun li dzatih, karena kekalnya Allah azza wa jalla itu senantiasa menyertai zatnya. Zatnya kekal, yaitu apa? Memang secara zatnya dia kekal tanpa tergantung pada siapapun. Wa baqaul jannati wan nar wa ahlihi ma fihima, sementara kekalnya surga dan neraka dan penduduk surga dan neraka di surga dan neraka gitu ya. Di kedua tempat itu hasala bi ibqaillahi lahuma, terjadinya adalah karena Allah yang mengekalkan mereka di situ. Jadi kekalnya makhluk, walaupun juga dikatakan kekal, yang di surga, yang di neraka, bukan berarti sama kekalnya dengan Allah. Kekekalan Allah itu wajib sesuai dengan apa? Kekalnya zat dia. Sementara kekalnya makhluk ini terserah Allah. Allah menghendaki kekal. Kalau Allah menghendaki menghancurkan, ya menghancurkan. Hanya saja Allah dengan rahmatnya memang menghendaki penduduk surga itu kekal di surga. Karena kehendak Allah, bukan karena secara zatnya mereka langsung otomatis apa? Kekal, bukan. Tapi karena Allah yang menghendaki. Demikian pula kekalnya penduduk neraka di dalam neraka. Ini adalah karena keadilan Allah dan hikmahnya menghendaki seperti itu. Allah menghendaki seperti itu. Thayyib wa laisa lahuma illal fana laula ibqa'ullahi lahuma. Surga dan neraka tidak memiliki kecuali kerusakan kalau bukan karena Allah yang mengekalkan mereka berdua. Ya, tanpa Allah yang menjaga, maka zat mereka akan hancur. Siapa yang mampu menjaga diri sendiri? Kalau Allah tidak memberi kita nikmat, kita sudah binasa. Demikian pula penduduk surga dan neraka. Kalau Allah tidak menjaga mereka, niscaya mereka sudah rusak. Sebagaimana para makhluk semuanya. Kalau Allah tidak menghendaki mereka kekal, maka mereka tak mampu untuk kekal. Karena makhluk terlalu lemah. Makhluk itu hakikatnya adalah apa? Mudah untuk fana, untuk rusak. Tapi Allah yang memelihara dan seterusnya. Sementara zatnya Allah tak perlu pemeliharaan siapapun, memang kekal. Karena zat Allah bukan makhluk. Qal wa qad taqaddamatil isyaratu ila hadza, telah berlalu isyarat tentang masalah ini. Inda qaulil muallif, tatkala membahas ucapan si penulis, laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqita'. Tidaklah awalnya Allah itu memiliki permulaan dan tidaklah akhirnya Allah itu memiliki penghabisan.
Jadi Allah lah yang pertama tanpa batas awal, dan Allah lah yang terakhir tanpa ada batas akhir, tanpa ada penghabisan. Kemudian wa qauluh, ucapan Imam Al-Qayrawani, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa hiyallati ahbata minha adama nabiyahu wa khalifatah. Dan surga itulah yang mana Allah menurunkan darinya Adam, yaitu nabinya dan khalifahnya, ila ardih, ke buminya. Ini keyakinan yang betul, walaupun memang khilaf di kalangan ahlus sunnah sendiri, khilaf surga yang Nabi Adam dikeluarkan darinya itu surga Aden, atau yaitu surga yang di langit, ataukah sekedar apa, suatu jenis taman di bumi. Memang ini diperselisihkan. Tapi yang betul adalah pendapat jumhur, yaitu betul-betul surga Aden, yaitu surga yang di langit sana, bukan surga yang di bumi. Jelas sebelum Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi, Adam bukan di bumi, Adam di kerajaan langit sana. Cuma memang khilafnya panjang masalah ini, dibahas secara sangat panjang oleh Ibnul Qayyim di dalam, masih di awal-awal kitab apa yaitu ya, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Satu bab panjang membahas tentang pendapat pertama, satu bab panjang membahas pendapat kedua, sambil merojihkan ini dan seterusnya. Kemudian bima sabaqa fi sabiti ilmi, disebabkan karena apa yang telah lampau di dalam ilmu Allah yang terdahulu. Ini bahasa mungkin agak pelik untuk orang biasa istilahnya. Ya, kita semua orang biasa ya. Yaitu bima sabaqa, berdasarkan apa yang telah lampau, yaitu takdir. Fi sabiti ilmi, di dalam ilmu Allah yang terdahulu. Allah sudah tahu Adam memang apa, suatu saat memang akan keluar dari surga, dengan memang Allah menghendaki, dan Allah tahu bahwasanya nanti dalam artian setelah diciptakan kemudian dimasukkan ke dalam surga, nanti dia akan melakukan suatu kesalahan. Allah sudah tahu, dan memang Allah menciptakan Adam memang untuk turun ke bumi, memang untuk jadi khalifah di bumi. Qal hadza ahadu aqwalis salasah, ahadu aqwalin salasah, ini adalah salah satu dari 3 pendapat fil muradi bil jannah, tentang apa yang dimaksudkan dengan surga, allati uhbita minha Adam, yang mana Nabi Adam diturunkan darinya, ilal ard, ke bumi, wa huwa adharuha, dan inilah yang paling jelas. Nah, di sini beliau memilih apa, menyatakan ada 3 pendapat, mungkin juga tak masalah, minimal 2 pendapat. Yang paling jelas adalah surganya memang surga yang di langit itu. Wal qaulu tsani, pendapat kedua, annaha jannatun fi makanin alin minal ard, dia adalah suatu kebun di tempat yang tinggi di bumi. Jadi Adam sudah di bumi. Memang ini juga bukan pendapat yang lemah. Karena apa? Karena iblis sudah diturunkan dari kerajaan langit. Bagaimana dia masih mampu untuk memberikan bujuk rayu kepada Adam dan istrinya untuk memakan dari pohon yang dilarang itu? Bukankah dia sudah diturunkan, sudah disuruh, sudah diusir oleh Allah Ta'ala keluar dari kerajaan langit? Nah, memang ini khilaf panjang. Tetapi isyarat di dalam ayat, yaitu apa? Yang membisiki Adam bukan iblis. Allah tak pernah menyebutkan dalam Al-Quran yang membisiki Adam adalah iblis, tetapi sekedar menyebutkan wasyaiton, fawaswasalahu masyaiton. Sementara syaitan lebih umum daripada iblis. Mungkin iblisnya memang sudah turun, tetapi masih ada syaitan yang belum turun, karena masing-masing manusia ada korin, ada syaitan di dalam jantungnya. Maka bukan mustahil yang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya boleh jadi iblis memang yang membisiki, tetapi dengan cara apa? Dengan cara dia lewat saluran-saluran. Allah lebih tahu bagaimana saluran di luar langit sampai ke neraka, sampai ke surga. Tak tahu, ini perkara gaib. Yang pasti kalamullah benar. Yang lain mengatakan iblis memperdaya malaikat penjaga surga
Memang iblis sudah keluar, tapi apa? Dia berjaya masuk lagi karena dia menyamar menjadi ular. Ketika ada ular mau masuk surga, dibukakan pintunya. Entah gimana ceritanya. Bagaimana boleh macam itu? Ular itulah yang datang pada Nabi Adam memberikan nasihat begini-begini. Siapa yang mau terima nasihat dari ular? Ular bicara-bicara, kita pergi aja lah. Ini pendapat-pendapat yang menyatakan bahwasanya surganya adalah surga yang di langit. Demikian pula dalilnya yang paling jelas adalah hadis yang diriwayatkan, kalau tak salah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Abi Hurairah, tatkala surga itu didekatkan ke penduduk mahsyar nanti, maka orang-orang datang kepada Nabi Adam. Hadisnya sahih ma'ruf. Wahai Adam, engkau adalah Abul Bashar, masukkanlah kami ke dalam surga. Ketika melihat surga didekatkan, jelas surga itu surga yang mana? Surga hari kiamat. Tahu-tahu Nabi Adam mengatakan, fahal akhrajakum minal jannah illa khati'atu abikum. Tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga itu kecuali kesalahan ayah kalian. Jadi maksudnya apa? Ketika kalian datang ke saya untuk minta saya memasukkan kalian ke surga itu, tak ada yang mengeluarkan kalian dari surga itu kecuali kesalahan saya. Jadi memang surganya adalah surga itu, bukan surga yang di bumi. Dan seterusnya. Tayyib. Pembahasannya sangat panjang. Kemudian al-qaulus salis at-tawaqquf, pendapat yang ketiga, tawaqquf, yaitu berhenti, tidak memberikan keputusan maju atau mundur, tidak memberikan keputusan surganya yang ini atau surganya adalah yang itu. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim al-khilaf. Imam Ibnul Qayyim telah menyebutkan perselisihan wa adillata ashabil qaulil awwal wasani, dan juga menyebutkan dalil-dalil para pengikut pendapat pertama dan juga para pengikut pendapat kedua, wa ijabata kullin minhuma, dan jawaban terhadap masing-masing dari dua pendapat tadi, ammastadalla bihil akhar, terhadap dalil yang didatangkan oleh pihak yang lain. Walam yurajih syai'an, Ibnul Qayyim tidak merajihkan sedikit pun. Memang kalau kita baca nampak apa yang dipilih Ibnul Qayyim, tapi dengan korinah-korinah kalam beliau, kita lihat beliau condongnya adalah apa? Kepada pendapat yang pertama, bahwasanya surganya adalah surga di atas. Cuma beliau tidak terang-terangan memang kalamnya. Wa dzalika fi kitabihi Hadil Arwah, dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Wa fi qasidatihi Al-Mimiyah, dan di dalam syair yang berakhiran dengan huruf mim, ma yadullu ala tarjihihi al-qaul al-awwal, menunjukkan beliau merajihkan pendapat pertama, yaitu surga Adam adalah surga yang di langit. Haitsu qal, yang mana beliau mengatakan, fa hayya ala jannati adnin fa innaha manazilukal ula wa fihal mukhayyamu. Yarhamukallah. Hayya ala, marilah menuju kepada surga Aden, karena dia adalah tempat tinggalmu yang pertama. Ya, tempat tinggal manusia yang pertama adalah surga, yaitu ayah kita di sana. Memangnya kita di surga, Bang? Dulu kita ada masih di tulang sulbinya Nabi Adam. Baik. Karena di dalamnya ada kemah-kemah. Walakinnana sabyul aduwi fahal taro na'udu ila autanina wa naslamu. Di sini apa ya? Wa nasallamu. Tapi macam tak perlu ya ada tasdid, kecuali kalau yang dimaksudkan nusallamu, yaitu diselamatkan mungkin. Akan tetapi kita adalah tawanan musuh. Iya, setan berusaha merintangi kita kembali ke surga. Ada aja caranya untuk menjadikan kita malah masuk neraka, naudzubillah. Maka apakah engkau melihat kita, apakah engkau akan berpandangan bahwasanya kita akan kembali ke tanah air kita itu dan diselamatkan? Ya, nusallamu, diselamatkan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.